Kembali lagi di channel Tertarik Saham. Hari ini kita akan review dan analisa seperti biasa. Yang pertama kita lihat pada perdagangan hari ini 16 Februari asing melakukan net sell yang lumayan besar. Lalu di sini kita dapat melihat net buy asing masih dikuasai oleh BBCA dan BBNI, sementara net sell-nya dipegang oleh ICBP dan BMRI. Tapi di sini kita tidak akan membahas saham-saham tersebut karena volatilitasnya yang masih kecil dan sepertinya mereka cenderung kurang menarik bagi trader ya. Lalu kita lihat dulu chart IHSG pada hari ini. Di sini dapat kita lihat IHSG masih hari ini menghasilkan doji di harga 6292 atau mengalami kenaikan 0,35%. Namun kita lihat pada time frame yang lebih kecil, pada time frame 5 menitan kita lihat IHSG emang dibuka pada perdagangan hari ini dengan gap yang lumayan tinggi. Lalu sideways di sekitaran 6280 sampai 6296. IHSG pada hari ini membentuk doji yang bagus karena pada sesi 2, pada pembukaan sesi 2 terlihat 13.30 ini IHSG mengalami penurunan yang cukup tebal sampai pukul 14.10, tapi kemudian hingga penutupan IHSG sanggup terbang lagi kembali ke level 6292. Jadi untuk tanggal 17 Februari sepertinya masih bagus indeks kita. Lalu saham yang patut kita analisa yaitu TINS yang pertama. TINS hari ini naik 10,95%. Ini salah satu faktor penguatannya didukung oleh kenaikan harga nikel ya. Dan hari ini mentok di resist Fibo 0,786 di 2330 dengan volume yang cukup kuat. Besok kemungkinan masih bisa lanjut ke atas apabila berhasil break di resist ini dengan volume yang kuat. Kemungkinan TINS bisa kembali ke level 2540 nya. Kita lihat dari broker summary, Bandar masih melakukan akumulasi yang kuat dan asing pun melakukan akumulasi setelah beberapa hari distribusi. Jadi untuk 17 Februari nanti masih patut kita pantau ya saham TINS. Kemudian 3 pilar sejahtera food ini namanya Aisyah emitennya. Lalu kita lihat di sini secara trendline Aisyah berhasil break downtrendnya, lalu arahnya ke atas dan sempat menyentuh level 318, sempat break 138 tapi kemudian tekanan sell yang lumayan kuat. Jadi hari ini masih kepentok di resist 318. Apabila nanti tanggal 17 Februari Aisyah berhasil break 318, kemungkinan masih bisa ke 348 lalu ke 378 karena hari ini konfirmasi break downtrend, jadi masih patut kita pantau buat kedepannya. Pada broker summary kita lihat di sini masih seimbang ya antara distribusi dan akumulasi. Kemudian kita lihat asing masih melakukan net sell dalam 3 hari terakhir, tapi secara chart masih kuat, jadi masih patut kita analisa lagi. Kemudian BPTN hari ini juga konfirmasi breakdown trennya dan juga break di Fibo 0,786 di 1895. Hari ini ditutup 4% penguatannya di harga
19.30. Kemungkinan BPTN pada hari selanjutnya masih bisa lanjut ke atas karena hari ini kenaikan didukung oleh volume yang cukup kuat. Kemudian dari broker summary kita lihat di sini masih dilakukan akumulasi yang lumayan banyak dan asing pun melakukan akumulasi yang sangat banyak juga. Jadi BPTN juga patut kita pantau pada perdagangan nanti 17 Februari. Kemudian jasa marga di sini juga mulai sideways setelah mengalami penurunan yang cukup dalam, dan di sini posisi penutupan hari ini berada di Vipo 0,5 di 4550. Apabila kuat hari ini masih bisa ke atas ya, ini kemungkinan terdekat di 4660 karena ini merupakan resist Vipo di 0,618. Kalau kita lihat dari broker summary, dari sini terlihat bahwa Bandar masih melakukan akumulasi karena pada level ini kita lihat pada net fall jumlah broker yang melakukan net buy tergolong sedikit, cuma beberapa broker, dan sedangkan yang melakukan net sell lebih banyak. Lalu kemudian kita lihat asing masih melakukan distribusi, tapi ini tergolong kecil karena kemarin 2 hari belakang asing melakukan akumulasi yang cukup lumayan besar. Kemudian yang patut kita analisa lagi yaitu SMBR. SMBR ini mulai mantul dari supportnya dan downtrendnya, kemudian ke arahnya ke atas. Dalam posisi uptrend ini SMBR akan diuji resist di angka 1080-an ya. 1080-an. Nanti apabila berhasil break ini, maka SMBR masih berpeluang untuk kembali ke harga 140-an. Kemudian kita lihat dari broker summary, di sini masih berimbang ya, tapi YU masih melakukan distribusi dan YP, kemudian akumulasi yang merata, dan asing pun di sini melakukan net buy yang cukup kuat. Jadi SMBR masih patut diperhatikan pada perdagangan hari ini nanti. Lalu yang terakhir ada Friend di sini pada hari ini juga lumayan kuat kenaikannya. Pada hari ini, ini saya salah ini menempatkannya di malam 4 Februari. Hari ini kenaikannya 7 tik ini, lumayan 7 tik kenaikan dengan candle bullish yang cukup kuat dan hampir menyentuh level resist downtrendnya. Kemudian volume juga cukup kuat. Apabila besok berhasil break di 68, kemungkinan Friend akan lanjut ke 71. Lalu kita lihat dari broker summary, kita lihat SQ masih melakukan distribusi yang sangat kuat sebesar 2 juta, melakukan net sell 2 juta yang ditampung oleh beberapa broker asing ini, YU, CP, kemudian PD. Kita lihat di sini asing melakukan net buy yang sangat kuat, jadi Friend masih bisa diperhatikan buat perdagangan hari ini nanti. Sekian review dan analisa dari kami. Apabila ini bermanfaat, boleh tinggalkan like, komen, dan subscribe.
Apabila channel ini menurut kalian bisa bermanfaat bagi orang lain, boleh dibantu share, dan apabila teman-teman yang ingin join grup Telegram bisa mengunjungi link tertera di sini. Baik, terima kasih.